Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Kadri Sabana, Hafizatul Munawwaroh, Hairun Najwa, Penny Alia Miranti, dan saya sendiri Rizky Zuliana ingin memaparkan PPT dari kelompok kami dengan judul Teori dan Konsep Kepuasan Pelanggan Organisasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep kepuasan pelanggan. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, definisi kepuasan. Yang dimaksud dengan definisi kepuasan yaitu menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul dari perbandingan antara kinerja yang dipersepsikan dengan harapan pelanggan. Yang kedua, model disconfirmation. Yang dimaksud dengan model disconfirmation yaitu konsep ini menyatakan bahwa kepuasan pelanggan diukur melalui evaluasi ketidaksesuaian antara harapan awal dan kinerja. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, dan kemudahan akses merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu indikator kepuasan. Maksud dengan indikator kepuasan yaitu adalah indikator seperti niat beli ulang dan kesediaan merekomendasikan produk atau layanan yang digunakan untuk mengatur kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama, hakikat pelanggan OP dan identifikasi pelanggan OP. Yang kedua, prinsip dasar dan kepuasan pelanggan OP. Yang ketiga, proses mengetahui harapan pelanggan OP. Yang keempat, metode pengukuran kepuasan pelanggan OP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat pelanggan organisasi pendidikan dan identifikasi pelanggan organisasi pendidikan. Yang pertama itu A. Hakikat pelanggan dalam organisasi pendidikan adalah individu atau kelompok yang menerima layanan pendidikan termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Mereka memiliki kebutuhan yang harus diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang bagian B yaitu identifikasi pelanggan dalam organisasi pendidikan mencakup siswa, pengguna utama layanan pendidikan. Poinnya yaitu pertama, orang tua, pihak yang mendukung dan berinvestasi dalam pendidikan anak. Poin kedua yaitu masyarakat. Ini maksud dengan masyarakat yaitu komunitas yang berpengaruh. Selanjutnya, pengertian prinsip dasar kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Itu terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu prinsip dasar kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan mencakup beberapa aspek kunci: kecepatan respon, cepat dalam merespon, kebutuhan dan pertanyaan pelanggan sangat penting untuk kepuasan mereka. Yang kedua, ketepatan dan kejelasan, yaitu memberikan informasi yang tepat dan jelas, membantu menghindari kebingungan dan meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, transparansi, yaitu menginformasi proses dan status layanan kepada pelanggan dapat mengurangi kecemasan mereka. Yang keempat itu kemudahan akses, yaitu memastikan bahwa layanan mudah diakses dengan krusial untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu keramahan. Yang dimaksud dengan keramahan yaitu interaksi yang ramah dan sopan dari staf meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan adapun yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah kesimpulannya yaitu evaluasi terhadap layanan yang diberikan, di mana hasil yang diperoleh harus memenuhi atau melampaui harapan mereka. Selanjutnya yaitu tentang pengertian proses mengetahui harapan pelanggan organisasi pendidikan. A. Proses untuk mengetahui harapan pelanggan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut.
Yang pertama yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data langsung tentang harapan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, wawancara, yaitu melakukan percakapan mendalam dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang ekspektasi mereka. Yang ketiga, analisis umpan balik, yaitu mengkaji umpan balik dari pelanggan yang sudah ada untuk memahami area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, observasi perilaku, yaitu mengamati interaksi pelanggan dengan produk atau layanan untuk mendeteksi kebutuhan yang tidak diungkapkan. Selanjutnya yaitu metode pengukuran kepuasan pelanggan organisasi pendidikan. Yang dimaksud dengan metode pengukuran kepuasan pelanggan organisasi pendidikan yaitu metode pengukuran kepuasan pelanggan dalam organisasi pendidikan itu meliputi beberapa poin. Poin pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Yang dimaksud dengan sistem keluhan dan saran tersebut yaitu menyediakan saluran bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan saran seperti kotak saran dan hotline. Yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan. Ini maksud dengan survei kepuasan pelanggan tersebut yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan mengenai pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu ghost shopping, yaitu memperkerjakan orang untuk berperan sebagai pelanggan dan melaporkan pengalaman mereka, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan. Adapun yang terakhir yaitu analisis pelanggan hilang. Yang maksud dengan analisis pelanggan hilang yaitu menghubungi pelanggan yang sudah tidak menggunakan layanan untuk memahami alasan mereka berpindah. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.